Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang siklon. Secara umum, siklon ini masih termasuk alat untuk separasi atau pemisahan. Siklon merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan padatan dengan gas. Ukuran padatannya biasanya sangat kecil sehingga sering disebut sebagai debu. Tujuan dan manfaat dari penggunaan siklon ini yaitu yang pertama untuk mengontrol pencemaran udara seperti pemisahan abu terbang atau fly ash ya dari gas pembakaran power plant. Kemudian yang kedua, memperingan perawatan alat seperti contohnya filtrasi mesin pemasukan udara atau dapur pirit pada pabrik asam sulfat dengan proses kontak. Selanjutnya, untuk mengurangi bahaya kesehatan, seperti pengumpulan debu logam di sekitar alat grinding atau drilling untuk pengeboran, kemudian debu tepung di milling biasanya untuk penghalusan, kemudian juga pada proses packaging. Kemudian juga untuk meningkatkan kualitas produk, seperti udara bersih pada industri produk farmasi atau juga film fotografi. Selain itu, sebagai pemungutan material berbahaya, seperti pengumpulan debu dari alat-alat pengering, ya, yang sering kita temui juga di industri. Dan yang terakhir, sebagai pengumpulan produk berukuran powder atau ukuran kecil, seperti proses pneumatic conveying, spray dryer untuk industri susu, misal atau industri kopi seperti itu. Kemudian untuk sabun dan juga sebagai contohnya kayak pabrik carbon black. Nah, kalau kita tahu pada industri itu biasanya banyak proses yang terjadi itu mengeluarkan seperti debu atau asap. Maka itu akan mengakibatkan gangguan pada sekitar area pabrik seperti misalnya pencemaran udara begitu. Maka sebelum dia berakumulasi lebih banyak, maka proses penyaringan, pemisahan padatan dengan gas itu perlu. Makanya setiap industri pasti memiliki siklon sebelum dia melepas udaranya ke luar begitu. Ini merupakan gambaran daripada alat siklon. Kita tahu di sini gas akan masuk melalui sini ya. Ini ada gambarnya siklon. Kemudian gas solid in, itu artinya sampel dalam bentuk debu ataupun asap dia masuk melalui sini. Kemudian proses kerjanya dia akan spiral, membentuk spiral. Padatan itu dia akan memiliki berat jenis atau densitas ya. Maka padatan itu yang memiliki berat dia akan turun ke bawah sehingga udaranya akan keluar. Kalau kita lihat dari sisi atas, ini maka akan membuat circle atau vortex. Vortex itu lingkaran. Kalau kayak kalian mengaduk air atau pada saat mengaduk air itu dia akan terbentuk vortex atau lingkaran air seperti itu. Nah, ini adalah gambaran dari proses siklon itu. Dia masuk melalui sini, kemudian akan berjalan atau memutar. Yang padat dia akan terpisah menuju bawah karena dia punya berat jenis, sedangkan gas dia akan terpisah ke atas. Hurricanes are customized cyclones to serve different needs and which results from optimization functions such as maximize efficiency, minimize cost, or minimize size. Combining stochastic numerical optimization by changing the 8 independent cyclone dimensions with the knowledge of particle agglomeration, ACS is able to design the perfect geometry for each case. The colored dots indicate the particulates to be collected and the blue arrow represents the flow of gas that leaves the equipment. For dusts with tendency to agglomerate, such as biomass or coal fly ash, among others, efficiency is maximized
thanks to the clustering effect of particles. In fact, the cyclone doesn't see as many small particles, but clustered particles with bigger dimensions and thus easier to collect. Agglomeration increases with wide particle size distributions, long residence times in the cyclone, and large inlet particle concentrations. Agglomeration is maximized with the new developed Hurricane MK cyclones. Emissions can be under 15% of those of other cyclones, being as low as 30 milligrams per normal cubic meter for many industrial processes. Faktor utama pemilihan atau perancangan alat siklon ini adalah karena sifat partikel terdispersinya, yaitu dibedakan dari ukuran partikelnya. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada debu. Debu ini dia ukurannya lebih besar daripada 1 mikron. Biasanya dihasilkan dari operasi Zeiss reduction. Sedangkan yang kedua adalah asap. Ini partikelannya ukurannya itu kurang daripada 1 mikron. Biasanya dihasilkan dari proses pembakaran, sublimasi, dan juga kondensasi. Kita akan tinjau perilaku padatan dalam gas. Perilaku padatan dalam gas itu dipengaruhi oleh densitas. Yang pertama itu adalah densitas padatan dan juga densitas daripada fluida. Khusus untuk siklon ini, fluida yang kita gunakan itu bentuknya adalah gas. Sedangkan untuk padatan, itu gaya kerjanya dipengaruhi oleh gaya berat padatan atau ini densitas padatan. Kemudian gaya Archimedes, itu gaya apung. Dan yang terakhir adalah gaya gesek daripada fluida terhadap padatan. Nah, ini lambangnya ya. Kalau gaya berat padatan itu ada G, densitas itu G. Kemudian gaya Archimedes itu ada Fa. Sedangkan gaya gesek pada fluida itu lambangnya adalah Fd. Daripada gaya-gaya tersebut itu berlaku hukum Newton, di mana Newton itu punya rumus F sama dengan M kali A. F ini adalah gaya-gaya yang berpengaruh atau yang berpengaruh pada proses pemisahan dalam siklon, yaitu G dikurang Fa dikurang Fd sama dengan Ma. Sehingga bila kita masukkan rumusnya, G itu adalah Pi per 6 kali diameter pangkat 3 dikali rho daripada solid atau padatan dikali dengan G. Dikurang Pi dibagi 6 kali D pangkat 3 dikali rho F itu fluida dikali dengan gravitasi, kemudian dikali dengan CD kali rho F dikali Pi per 4 dikali D kuadrat kali V kuadrat per 2 sama dengan adalah nilai M kali A-nya. M-nya itu adalah Pi per 6 kali D pangkat 3 dikali rho S kali dV per dt. Di sini V itu adalah kecepatan daripada padatan, D itu adalah diameter padatan, sedangkan G itu ada percepatan daripada gravitasi, CD itu adalah drag force coefficient atau gaya tarik ya. Karena dia berpengaruh terhadap waktu prosesnya, maka ini kita pisahkan dV per dt-nya sehingga persamaannya menjadi rho S dikurang rho F kali G per rho S dikurang 3 kali CD kali rho F kali V kuadrat dibagi 4 rho S dikali dengan diameter. Jika ukuran padatannya itu kecil atau kita asumsikan dia sebagai debu, maka kecepatan jatuhnya akan lebih lama karena ukurannya lebih ringan. Sehingga gerakan yang termasuk dalam aksi ini adalah laminer. Kita tahu nilai laminer itu nilai CD-nya adalah 24 per NRE atau Reynolds number. Reynolds number ini adalah rho
kali V kali D per mu. Sehingga CD ini bisa kita tulis 24 dikali mu dibagi V kali rho kali dengan diameter. Maka persamaannya berubah menjadi seperti ini. Sehingga ketika disederhanakan bentuknya adalah ini. Gerak padatan akan semakin cepat ketika jaraknya dengan dasar itu semakin dekat. Jadi kalau debunya semakin mendekati area dasar itu gerakannya akan semakin cepat. Sehingga akan tercapai nilai maksimum. Di sini nilai maksimumnya bisa kita tuliskan seperti ini. Vm sama dengan rho S dikurang rho F dikali G dikali D kuadrat dibagi 18 mu. Nah, jika fluida itu bergerak ke atas dengan kecepatan Vf, maka, nah di sini ada ketentuannya, jika Vm itu nilainya lebih besar daripada Vf, maka bendanya akan bergerak ke arah bawah. Kondisinya Vm dikurang Vf. Sedangkan jika Vm itu kurang daripada Vf, maka bendanya bergerak ke arah atas. Kondisinya Vf dikurangi Vm. Kemudian yang terakhir, jika Vm itu sama dengan Vf, maka bendanya akan stabil pada posisi vertikal. Berhenti dia. Sekarang kita coba untuk contoh soalnya. Di sini ada contoh soal tentang penyaringan daripada udara. Kita akan pisahkan antara udara dengan debu yang ada. Dari soal diketahui kecepatan daripada udara itu masuk ke siklon adalah 8,62 kali 10 pangkat minus 3 kg per second. Kemudian diameter partikelnya adalah 1,2 mikron. Dan mu-nya atau viskositas daripada udaranya adalah 0,018. Diketahui juga nilai densitas daripada fluida atau udaranya yaitu 1,3 kg per second. Sedangkan densitas daripada partikelnya itu adalah 2700 kg per second. Di sini diminta untuk calculate the time of separation of air, itu menghitung waktu pemisahan daripada udara tersebut atau dV per dt. Di sini diketahui bahwa alirannya adalah laminer, maka kita ketahui nilai nilai CD-nya sama dengan 24 kali mu per rho kali V kali D. Hasilnya adalah 32,12. Sekarang kita hitung menggunakan rumus F sama dengan M kali A. Di mana F ini adalah G dikurang FA dikurang FD sama dengan M kali A. Pertama kita cari nilai G-nya dulu dengan rumus Pi per 6 kali D pangkat 3 kali rho S dikali G atau gravitasi. Nilai Pi itu boleh kalian hitung pakai 3,14 atau 22 per 7. Pi dibagi 6 dikali 1,2 pangkat 3 dikali 2700 dikali G. G-nya itu 9,81. Hasilnya adalah 23.952,7. Kemudian yang kedua kita mencari nilai FA. FA itu rumusnya Pi per 6 kali D pangkat 3 kali rho F dikali dengan G. Rho F-nya ini adalah 1,3, maka hasilnya adalah 11,53. Selanjutnya kita hitung nilai FD dengan rumus CD dikali rho F dikali Pi dibagi 4 dikali D kuadrat dikali V kuadrat dibagi 2. Tadi CD kita sudah cari, hasilnya adalah 32,12. Kemudian dikali dengan densitas udaranya 1,3 dikali Pi per 4 dikali diameternya yaitu 1,2 kuadrat
dikali 8,62 kali 10 pangkat minus 3 dikuadratkan, kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 1,75 kali 10 pangkat minus 3. Sehingga nilainya kita peroleh G itu adalah 23.952,7 dikurang dengan nilai FA yaitu 11,53, kemudian dikurang nilai FD yaitu 1,75 kali 10 pangkat minus 3. Sama dengan M kali A. M kali A itu adalah Pi dibagi 6 kali D pangkat 3 dikali rho S dikali dengan dV per dt. Maka ketika kita masukkan nilainya, kita bisa pisahkan nilai dV per dt-nya. dV per dt itu adalah hasil pembagian antara 23.941,17 dibagi dengan 2.441,664. Hasilnya 9,805 kg per second. Atau bisa juga dikerjakan dengan rumus dV per dt sama dengan rho S dikurang rho F dikali gravitasi dibagi rho S dikurang 18 kali mu dikali volume dibagi dengan rho S dikali diameter kuadrat. Maka ketika nilainya kita masukkan, itu hasil hitungnya adalah 9,80499 atau setara dengan 9,805 kg per second. Demikianlah video pembahasan tentang siklon dan juga proses penghitungan kecepatan daripada pemisahan menggunakan siklon. Selanjutnya kita akan diskusi di WA Group dan juga Edmudo. Kita akan melakukan perhitungan untuk latihan selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.